Shalom, 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 haleluya, haleluya, selamat pagi. Terpujilah Tuhan kita yang hidup. Hari ini kita patut bersyukur kembali karena dalam anugerahnya Dia telah memberikan kita satu hari lagi, tepat di hari Senin tanggal 26 Juli tahun 2021. Adalah doa saya bahwa di sepanjang hari yang luar biasa ini sampai terbenamnya matahari, segala pengalaman dan pergumulan yang kita hadapi akan semakin memurnikan dan mendewasakan iman kita, dan kita semakin mengenal kebersamaan dengan Tuhan yang adalah Immanuel. Amin. Saat ini seperti biasa, sebelum kita lebih jauh melakukan aktivitas sepanjang hari ini, mari kita sama-sama kembali menundukkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi pedoman dan pelita hidup kita dalam menjalani hari-hari kita. Perenungan kita hari ini akan tetap kita ambil dari pembacaan 34 hari bersama kitab Ulangan. Hari ini kita telah memasuki hari yang ke-23, maka kita akan membaca kitab Ulangan pasalnya yang ke-23 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-25. Kesetiaan saudara dalam mengikuti pembacaan Alkitab satu hari satu pasal ini akan membuat saudara semakin berakar, bertumbuh kuat, dan tentunya semakin mengenal Allah secara pribadi. Amin. Baiklah, sebagai pengantar renungan kita hari ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang kedua dengan judul perikop, Orang yang tidak boleh masuk jemaah Tuhan. Seorang anak haram janganlah masuk jemaah Tuhan, bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaah Tuhan. Judul perenungan kita hari ini saya akan coba berikan dengan judul Identitas Sejati Umat Tuhan. Sebuah lagu yang sudah lama, yang mungkin saudara pasti ingat nada ini. Yesus cinta semua bangsa di dunia, putih, kuning, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Sekali lagi bahwa saudara pasti ingat lagu itu, bukan? Lagu ini menyatakan sikap tidak diskriminatif Yesus terhadap semua bangsa. Semua bangsa dicintai oleh Yesus. Amin. Umat Tuhan terdiri dari orang-orang dari berbagai suku bangsa dan tentunya juga bahasa. Seperangkat peraturan dalam pembacaan perikop kita hari ini terlihat asing, bahkan diskriminatif bagi kita masa kini. Namun dalam konteks saat itu, ini merupakan masalah identitas diri. Ayat pertama menyatakan bahwa melarang orang yang dikebiri untuk menjadi bagian dari umat Tuhan. Sangat mungkin hal ini berhubungan dengan penyembahan berhala. Orang mengebirikan diri sebagai bagian dari ibadah kepada dewa-dewa tertentu. Tuhan juga melarang anak haram menjadi bagian umat Tuhan. Mungkin karena merupakan hasil perzinahan dengan pelacuran bakti, yang dilakukan di sebuah kuil pada saat itu. Lalu Tuhan melarang keturunan Amon dan Moab untuk menjadi bagian dari umat Tuhan, karena kedua bangsa ini adalah bangsa yang secara sengaja memusuhi Israel, dengan demikian secara sengaja pula memusuhi Allah. Sebaliknya, Edom yang adalah saudara Israel yang harus dirangkul, dan Mesir pun harus dikasihi oleh orang Israel yang dulu pernah tinggal di sana. Sedangkan peraturan-peraturan berikutnya lebih berkaitan dengan kebersihan diri dalam bersekutu dengan umat Tuhan. Sidang jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, masalah identitas yang dulu mengikat Israel, sekarang dalam terang perjanjian baru diperjelas makna rohaninya. Identitas umat Tuhan bukan terletak pada pernah menjadi penyembah berhala, anak haram hasil perzinahan di kuil, anggota dari suatu bangsa yang jahat atau tidak, melainkan setiap orang yang mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya adalah bagian dari umat Tuhan. Amin. Yang diutamakan adalah pengenalan jati diri umat Tuhan. Umat Tuhan adalah umat yang dikuduskan, umat yang menjaga diri dari hal-hal yang najis. Camkanlah hal ini baik-baik. Bukan siapa saudara dulu, tetapi siapa saudara sekarang yang menentukan apakah saudara termasuk umat Tuhan atau tidak. Artinya, selama kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, apapun latar belakang kita dahulunya, apapun perbuatan-perbuatan najis yang pernah kita lakukan, atau mungkinkah kita berasal dari keluarga yang telah melakukan penyembahan berhala dan lain sebagainya, selama kita telah mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, saudara, saya, kita semua adalah umatnya. Itu artinya kita adalah termasuk orang-orang yang menjadi salah satu
bagian dari jemaah Tuhan. Amin. Berbahagialah kita karena kuasa darah Kristus tidak kurang berkuasa untuk menyucikan dan menguduskan kita, menghapuskan semua latar belakang kita dahulu, dan Tuhan memandang kita sebagai manusia, sebagai pribadi yang sangat berharga karena kita adalah ciptaan mulianya. Terlebih dari semua itu, karena darah Kristus telah menebus kita dan harganya telah lunas dibayar. Amin. Kiranya perenungan kita hari ini menyemangati kita kembali dan membangun roh kita untuk berapi-api terus di hadapan Tuhan dan mengakui bahwa diri kita bukanlah pribadi yang sembarangan, karena darah Kristus menguduskan, menyucikan kita dan melayakkan kita menjadi umat pilihannya. Diberkatilah kita sepanjang hari ini dan digenapi firman yang berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan kaki kiri kita melangkah, di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Dan diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasih, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.